Socrates adalah seorang filosof yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran filsafat Eropa. Dia dilahirkan di Athena sekitar pada tahun 470 sebelum Masehi. Kehidupannya sangat membingungkan banyak orang. Ia bisa menghabiskan waktu berbicara dengan orang lain di alun-alun dan di pasar-pasar, dan terbiasa tenggelam dalam pemikiran selama berjam-jam tanpa henti. Namun, kematiannya yang dramatis karena mempertahankan filsafatnya membuat dia dikagumi banyak orang. Socrates seorang yang buruk rupa, perut gendut, matanya menonjol dan hidungnya pendek serta besar. Tapi baginya batinnya sangat bahagia. Socrates tidak pernah menulis patah kata pun. Dan orang lain akan mengenalnya dari tulisan-tulisan muridnya yang bernama Plato. Plato menuliskan banyak dialog mengenai filsafat yang dalam dialog tersebut dia menggunakan Socrates sebagai tokoh utama dan juru bicaranya. Seni berdiskusi Socrates sangatlah unik. Dia tidak pernah menggurui. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seseorang yang ingin selalu belajar dari orang-orang yang diajaknya berbicara. Biasanya, dia akan memulai diskusi dengan mengajukan banyak pertanyaan pada orang-orang. Seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Socrates menganggap bahwa tugasnya adalah sebagai seorang bidan yang membantu orang lain melahirkan anaknya. Dalam hal ini, Socrates ingin apa yang ia lakukan dapat melahirkan pengetahuan dari dalam diri lawan bicaranya, bukan ditanam oleh orang lain. Dan menurutnya, hanya kesadaran yang berasal dari dalam itulah yang dapat menuntun kepada pengetahuan yang benar. Menurut Socrates, menggunakan akal sendiri berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita. Banyak orang yang menganggap Socrates adalah orang yang paling menjengkelkan. Dia selalu terlihat bodoh atau berpura-pura bodoh. Tapi, dengan kebodohan itu, dia dapat memaksa seseorang untuk menggunakan akal sehatnya. Cara ini dikenal dengan istilah ironi Socrates. Menurut pandangannya, Athena itu seperti kuda lembang, dan akulah pengganggu yang menyengatnya agar ia menjadi beringas. Socrates bukanlah seorang sofis, melainkan ia adalah seorang filosof sejati. Sofis adalah orang-orang yang merasa dirinya berlimpah pengetahuan dan kebijaksanaan, lalu menjualnya demi mendapatkan uang. Sedangkan Socrates adalah orang yang merasa dirinya tidak tahu apa-apa, sehingga memaksa dirinya untuk terus bertanya dan bertanya kepada semua orang, karena ketidaktahuan itu membuatnya gelisah. Socrates berkata, "Hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu." Tapi, bagi para peramal yang terkenal di kota Delphi, orang yang paling bijaksana di kota Athena adalah Socrates. Dan ia dianggap sebagai orang yang paling subversif dan paling berbahaya bagi negara. Dulu terkenal sebuah kisah tentang baju baru sang maharaja. Ketika maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tetapi tidak seorang pun prajuritnya berani mengatakannya, tiba-tiba seorang anak kecil berteriak, "Bukankah dia tidak mengenakan pakaian?" Anak kecil punya keberanian lebih daripada orang dewasa. Dan Socrates persis seperti anak kecil yang menelanjangi banyak orang atas ketidaktahuan mereka. Filosof memang tidak berbeda dengan anak kecil. Orang yang memiliki banyak pengetahuan memiliki dua opsi dalam hidupnya. Berpura-pura bodoh dan tidak mengetahui apa-apa, atau menutup mata terhadap masalah yang ada. Tapi lebih banyak orang yang lebih memilih opsi yang kedua. Orang yang berpura-pura bodoh masih bisa bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi. Namun menutup mata adalah pilihan bagi mereka yang tidak punya keberanian. Menurut Socrates, pengetahuan yang benar akan mengantarkan pada tindakan yang benar pula. Untuk menentukan benar dan salah, maka seseorang harus dapat menggunakan akal sehatnya. Pandangan ini berbeda dengan ungkapan para sofis yang mengatakan bahwa benar dan salah tidak ada ukuran mutlaknya. Penilaian benar dan salah atas tindakan seseorang tergantung pada masyarakat yang menilainya. Penilaian ini ditentang oleh Socrates. Menurut Socrates, setiap orang melakukan tindakan dengan tujuan bahagia. Seseorang tidak mungkin akan bahagia jika melawan hati nuraninya demi mengikuti penilaian banyak orang.